Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Profound Alchemist God, yang mana ini adalah episode kelimanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita diperlihatkan dengan beberapa bocil yang tengah bermain, hingga mereka pun dikejutkan dengan kemunculan sosok yang tak biasa, di mana itu merupakan kedatangan dari seorang wanita kultivator. Di sisi lain, Xianxiang bersama keluarganya tengah menunggu kedatangan kultivator tersebut, yang mereka panggil sebagai permaisuri. Mereka memberikan hormat kepada kedatangannya, karena bagaimanapun dia bukanlah sosok sembarangan. Xianxiang juga memberikan hormat, tapi permaisuri itu memintanya untuk bersikap santai saja. Berhubung Xianxiang sudah menghubungi dirinya, maka ia pasti sudah membuat keputusan. Xianxiang membenarkan hal itu, tapi dia ingin permaisuri mengabulkan keinginannya. Xian berpindah kepada Bai yang tengah melihat kondisi dari Su. Terlihat dengan jelas kalau dia masihlah tertidur, karena bagaimanapun dia ini menggunakan begitu banyak kekuatan. Bai sangatlah sedih dengan kondisi rekannya itu, hingga Su pun terbangun, namun kondisinya masihlah belum terlalu pulih. Bai kesal kepada Su karena demi Xianxiang dia itu rela melakukan hal ini. Su merasa Xianxiang memiliki hati yang murni. Ia bahkan rela mengorbankan nyawa demi menyelamatkan ayahnya. Terlebih lagi sekarang mereka hanya bisa tergantung kepadanya saja. Beberapa hari kemudian, janji pertarungan Xianxiang dan juga Yao Tianhua akhirnya telah tiba juga, di mana saat ini keluarga Shen tengah menunggu kedatangannya, hingga dia pun tiba dan merasa begitu senang akan sambutan keluarga Shen terhadap dirinya. Xianxiang tidaklah fokus kepadanya, melainkan tengah mencari Xianxiang, hingga Paman Su pun datang, tapi dia tidak ingin memberitahu di mana putrinya. Dari kejauhan, Xianxiang meminta gurunya untuk menyelamatkan Xianxiang. Karena Yao Tianhua sudah berada di alam Panwu tingkat 6, tapi gurunya tidaklah melakukan pergerakan apapun hingga pertarungan hendak dimulai. Pada awalnya, Yao Tianhua mengira Xianxiang akan menyerah begitu saja. Karena sudah seperti ini, maka dia meminta Xianxiang untuk melakukan yang terbaik dan jangan sampai membuatnya tertawa. Tidak mau kalah ngebacot, Xianxiang merasa Yao Tianhua sudah memprediksi kalau dia akan babak belur, hingga menyediakan sebuah tenda agar mudah dibawa pulang. Yao Tianhua sangatlah kesal karena sudah diremehkan olehnya, jadi dia akan memperlihatkan akhir dari hidup Xianxiang. Sebuah tombak pun dirinya keluarkan, di mana hal itu seketika saja membuat semua orang terkejut. Karena bagaimanapun, tombak penghancur bintang ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Tombak ini juga merupakan peninggalan dari generasi pertama keluarga Yao. Bahkan ini pernah mengalahkan 100.000 pasukan musuh dengan satu tembakan saja, dan juga pernah digunakan oleh Jenderal Besar Nanu. Xianxiang tidaklah takut dan akan meladeni serangannya dengan teknik naga hijau miliknya. Hal itu mengejutkan permaisuri karena Xianxiang menguasai teknik naga hijau dan Raja Burung Vermilion. Tanpa berlama-lama lagi, Yao Tianhua langsung saja melakukan penyerangan, di mana tombaknya itu memang memiliki kekuatan yang tak biasa. Tapi bukan berarti Xianxiang akan kalah dengan tombak itu saja. Dia yang sudah berlatih sangat keras dalam beberapa hari ini mulai menunjukkan perkembangannya. Bahkan Yao Tianhua sempat kesulitan dalam menahan setiap serangan yang dia berikan. Takut Xianxiang akan menjadi sosok yang berbahaya, jadi pada hari ini Yao Tianhua ingin memastikan kematian dari Xianxiang. Tapi tentu saja ini tidak akan mudah untuknya. Yao Tianhua menganggap kalau Xianxiang memang cukup hebat. Ia akan melihat apakah dia masih bisa bertahan dari teknik selanjutnya. Serangan pemecah awan langsung saja dia lancarkan. Semua itu akan diatasi oleh Xianxiang dengan teknik tinju naganya. Pada awalnya dia itu memang sempat menahan hal itu, tapi senjata ini memang sangat kuat, bahkan mampu mementalkan dirinya. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat ayahnya menjadi khawatir, begitu pula dengan Xianxiang.
Sedangkan Yao Tianhua merasa kalau Shen Xiang tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Serangan kembali dia lancarkan, namun kali ini Shen Xiang dan mudah menangkap tombaknya dan melakukan penyerang balik kepada Yao Tianhua. Di dalam pertarungan ini, terlihat Shen Xiang sepertinya berusaha untuk mengambil senjatanya. Namun hal ini tidaklah semudah yang dia kira, karena lagi dan lagi Yao Tianhua berhasil membuatnya terpental. Shen Xiang pun sadar betul kalau kekuatannya masihlah belum cukup kuat untuk mengalahkannya. Hanya saja Yao Tianhua tidaklah memberikannya kesempatan untuk bernapas, karena lagi dan lagi dia memberikan serangan cepat kepadanya. Shen Xiang mencoba untuk mencari celah dan memanfaatkan kesombongan dari Yao Tianhua. Benar saja, Shen Xiang pun berhasil memberikan serangan kepadanya dan membuat Yao Tianhua terpental. Terlebih lagi, serangan bertubi-tubi itu membuatnya sulit bergerak. Melihat adanya kesempatan, Shen Xiang langsung saja menyerap badai petir yang tengah terjadi untuk bisa meningkatkan kekuatan petir dari naga hijau miliknya. Melihat apa yang terjadi tentu saja mengejutkan semua orang karena bagaimanapun tindakannya itu sangatlah berisiko. Tapi pada akhirnya dia telah berhasil menjadikan petir itu sebagai kekuatan dari naga hijau miliknya. Yao Tianhua tidaklah takut dan langsung saja melakukan serangan balasan dengan teknik tombak penghancur bintang. Serangannya akan dibalas dengan teknik naga petir. Bentrok antara dua serangan itu pun langsung saja terjadi, di mana hal ini sangatlah dahsyat, bahkan membuat beberapa orang terpental. Pada puncaknya sebuah ledakan pun tercipta. Namun mereka masihlah belum tahu siapa yang telah tumbang dan siapa yang masih berdiri. Tentu saja Xian Xiang masihlah bertahan. Melihat apa yang terjadi tentu membuat Paman Su terkejut, karena ini tidaklah mungkin Tianhua dikalahkan. Ayah Shen Xiang sangatlah bangga dengan perkembangan putranya. Tianhua tidak percaya kalau Xian Xiang yang masih berada di tingkat 5 memiliki kekuatan seperti itu. Baginya semua ini hanyalah sebuah keberuntungan. Dan jika Tianhua tidak sanggup lagi bertarung, lebih baik dia mengaku kalah saja, karena jika tidak dia akan mengalahkannya. Tianhua tidaklah sudi dan akan memperlihatkan seluruh kemampuan dari tombaknya. Seketika saja kekuatan yang begitu besar masuk ke dalam tombak tersebut. Bahkan ini membuat Su kembali mengkhawatirkan kondisi Shen Xiang. Karena bagaimanapun di dalam tombak itu terdapat keberadaan roh yang sangat kuat. Tianhua kembali melakukan penyerangan kepada Xian Xiang, di mana bisa terlihat dengan jelas kalau kali ini dia begitu kesulitan untuk bisa menahan setiap serangan tombak yang Tianhua lancarkan. Tapi bukan berarti Xian Xiang akan menyerah begitu saja. Meskipun sudah terluka dan juga kelelahan, Xian Xiang teruslah bangkit, karena dia tidak ingin kalah dari Tianhua. Sedangkan Tianhua dengan senjata yang terlalu OP ini masih belum berhenti dan akan mengakhiri hidup Shen Xiang. Sadar kalau kondisinya tidaklah baik-baik saja, Xian Xiang akan kembali mencoba menggunakan teknik naga petirnya. Namun semua itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Tianhua. Serangan kembali dia lancarkan, namun naga petir telah datang dan langsung menghentikan penyerangannya. Shen Xiang teruslah memaksakan dirinya, padahal tubuhnya sudah tidak sanggup lagi memanggil naga petir. Tidak hanya itu saja, namun Shen Xiang menyerap kekuatan petir langit dan bumi agar bisa menjadi kekuatan miliknya. Hal ini tentu saja sangatlah menyakiti tubuh Shen Xiang. Tianhua tidak akan membiarkan hal itu. Namun dia sudah terlambat karena Xian Xiang sudah menerima semua kekuatan tersebut. Kini dia memiliki pergerakan secepat kilat. Tianhua tidaklah bisa mengimbangi pergerakan dari Xian Xiang. Bahkan seluruh serangan yang dia arahkan dengan mudah Shen Xiang atasi. Tianhua tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima seluruh tinju manja dari Shen Xiang. Dalam gini maka dia tidaklah bisa berbuat apapun lagi selain menerima seluruh tinju manja dari Shen Xiang. Terlihat dengan sangat jelas kalau Shen Xiang benar-benar menggila. Ia tidak akan pernah memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik napas. Karena setiap saat Shen Xiang teruslah memberikan serangan kepada Yao Tianhua. Bahkan terlihat dengan jelas kalau Tianhua itu sudah babak belur. Berhubung dirinya sudah puas memberikan pukulan, jadi Shen Xiang langsung saja memberikan penyerangan terakhir dengan teknik naga petirnya. Alhasil Tianhua pun dibuat terpental.
Melihat semua ini membuat Paman Su sangatlah terkejut. Begitu pula dengan Xian Xian. Pasalnya Shen Xiang berhasil menang. Permaisuri memuji kemenangannya karena dia juga tidak menduga dengan hasil tersebut. Berhubung Tianhua sudah kalah, maka dia tidak boleh lagi mengganggu Xian Xian dan tidak diizinkan untuk memasuki keluarga Su dan Shen. Tianhua sangat kesal, tapi langsung saja pingsan karena luka yang sudah terlalu parah. Ramalan Shen Xiang menjadi kenyataan karena Tianhua kembali dalam kondisi babak belur. Ayahnya menanyakan kondisi putranya yang tentu saja menggunakan begitu banyak kekuatan, membuat tubuh Shen Xiang mengalami kelelahan yang begitu parah, dan ia pun langsung jatuh pingsan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.